Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini Kang Slamet akan membawakan sebuah kisah romansa horor yang berjudul Cinta Sang Indigo. Cerita ini ditulis oleh Dian Pure. Seperti biasa, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan banyak kisah dari Kang Slamet. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cinta Sang Indigo. Anggara memutuskan menyelidiki kuntilanak merah itu lebih dalam lagi, dibantu oleh Lina. Kedua bersaudara itu mendatangi rumah Pak De Yuda, pamannya yang memang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan mereka semua setelah kakek mereka. Ketika mendengar apa yang dialami Rara, Pak De langsung menghubungi keponakan-keponakan yang lain dan mengajak mereka mengadakan mediasi dengan Lina sebagai mediator. Ada sekitar 7 orang berada di sana dengan masing-masing peran mereka. Beberapa sepupu Anggara menjaga dari makhluk lain yang ingin ikut bermediasi. Hal ini sangat diperlukan sebab ketika seseorang membuka dirinya untuk dijadikan alat mediasi, maka akan dengan mudah dirasuki beberapa jin sekaligus. Pada awalnya, Pak De Yuda kesulitan menemukan sosok itu, namun dengan paksa ia menyeretnya datang dan masuk ke tubuh Lina. Saat itu pula Lina berteriak histeris sambil mengeram hingga terdengar suara ngorok di kerongkongan Lina. Paman dan Anggara mencoba menggali informasi dan bertanya apa yang diinginkannya. Mereka hendak bernegosiasi jika sosok itu bisa kooperatif, namun sosok itu tetap menggeram dan bahkan berteriak. Hampir 10 menit sosok itu bertahan dengan geramannya, membuat Lina kelelahan dan menyerah. Ia mengeluarkan makhluk itu dari tubuhnya dan langsung limbung di tangan Anggara. Lina menggeleng tidak kuat, energinya terkuras oleh makhluk itu. Hanya satu yang ia ketahui setelah makhluk itu masuk ke tubuhnya, bahwa sosok kuntilanak merah itu menginginkan Rara. Peran Lina coba digantikan oleh sepupu perempuan lainnya. Hal yang sama terjadi. Ia masih tidak mau membuka komunikasi. Ia hanya mau berbicara dengan Rara, tapi mengingat kondisi kesehatan Rara yang masih belum pulih, akhirnya Nilam yang datang sendiri. Di sana ketika Nilam berjalan mendekat dan melihat sosok merah yang masuk ke tubuh keponakannya, ia langsung jatuh terduduk memegang dadanya. Sontak sosok itu menatapnya. Dengan seringai marah, tubuh keponakannya berontak dan tidak terkendali. Yang awalnya ia bisa mengontrol diri, berubah menjadi kerasukan. Keponakannya langsung mencekik Nilam saat itu juga. Situasi benar-benar tidak terkendali. Semua mencoba melepaskan tangan makhluk itu dari leher Nilam, tapi mereka mendengar makhluk itu berbicara. Kamu harus mati. Kamu harus mati, Nilam. Anggara menarik paksa tubuh sepupunya yang kesurupan. Ia mengeluarkan makhluk itu dan seketika sosok itu berhasil dikeluarkan. Ia langsung menghadap mamanya. Mama, siapa dia? Nila mengatur nafasnya yang tersengal. Ia sedikit terbatuk-batuk saat menjelaskan dengan panik pada anak sulungnya. Rara harus jauh dari Wisnu, enggak? Mereka tidak boleh bersama. Maksud kamu apa, Nilam? Dia Rati, Mas. Dia Rati. Seketika Yuda merosot, mulutnya menganga mengingat kejadian 37 tahun silam. Dia muncul. Guru olahraga melihat Rara yang tampak tidak bertenaga saat hendak mengikuti tes lari 1200 meter untuk mencari kandidat dari SMA Bina Bangsa yang akan mewakili perlombaan antar sekolah. Ia diminta untuk istirahat dan kembali ke kelas saat yang lain sudah mulai berlari mengelilingi kompleks sekolah mereka. Sejenak ia kembali dilanda frustasi ketika berada di kelas. Para guru mulai sering membeda-bedakannya dan menganggapnya aneh. Ia dianggap seperti manusia yang jauh dari Tuhan karena seringnya diganggu makhluk halus. Bahkan beberapa murid satu kelasnya secara terang-terangan menjauhinya, hanya tinggal teman terdekatnya yang masih ada di sisinya. Kejadian-kejadian masa lalu kembali terngiang. Anak hantu? Rara pasti gila, sering ngomong sendiri ya. Awas jangan deket-deket Rara, nanti kamu diikuti setan loh. Dia kan temennya hantu. Sebaiknya Rara dipindahkan dari sekolah ini. Bagaimana kalau para wali murid tahu bahwa ternyata di sekolah ini banyak hantunya hanya gara-gara Rara yang sering kesurupan? Citra SMP kita bisa jelek, Pak. Gak waras. Lu sebagai anak indigo yang gak bisa ngendaliin diri lu, bikin Wisnu susah tau gak? Mending lu pindah sekolah.
kalau lu merasa diganggu hantu di sini. Nyusahin. Kalimat Cynthia begitu mengoyaknya, kepalanya langsung berdenyut nyeri sampai terdengar dengung di telinganya. Rasa sesak yang menusuk dadanya membuatnya menangis sendirian di kelas. Ia melihat tubuhnya sendiri yang semakin kurus dan ketika pandangannya jatuh ke pergelangan tangannya, ia merenung. Bagaimana jika ia mati? Kamu akan damai. Apakah makhluk itu akan puas? Ya pasti dia akan puas dan tidak mengganggumu lagi. Apakah semua akan kembali normal? Ya tentu saja semua akan kembali normal, Rara. Apakah teman-temannya tidak lagi terbebani olehnya? Teman-temanmu pasti mengeluh selama ini. Kasihan mereka. Kasihan Wisnu, kamu tidak akan tega membiarkannya menjagamu terus. Tanpa sadar, Rara mengambil kotak pensilnya. Pikirannya hanya tertuju pada sebuah pisau cutter. Ia menggenggam erat, matanya mengapur, air matanya menetes begitu saja. Setelah ini, Mama tidak perlu sedih lagi, kakek tidak perlu sakit lagi, kedua kakaknya tidak perlu repot lagi. Ia mempersembahkan dirinya untuk kedamaian makhluk itu. Perlahan diseretnya pentolan cutter hingga mengeluarkan logam pipi yang tajam bekas rautan pensilnya. Ia tidak akan menyusahkan laki-laki itu lagi. Tangannya gemetar, ia semakin mendekatkan mata pisaunya pada pergelangan tangannya. Dan sesampainya mereka kembali ke gerbang sekolah, guru olahraga mencatat rekor waktu masing-masing murid. Wisnu yang baru menginjakan kakinya di gerbang tiba-tiba merasa gelisah. Ia melihat satu persatu teman-teman sekelasnya yang juga baru sampai dengan napas terengah-engah. Rara mana? Wisnu berkeliling mencari keberadaan Rara di antara gerombolannya. Beben yang melihat kepanikan di wajah Wisnu langsung mengedarkan pandangan mencari Rara di antara mereka. Rara mana? Beben ikut bertanya pada semua temannya yang juga baru menyadari ketidakberadaan Rara di antara mereka. Rara bapak suruh istirahat di kelasnya, dia kelihatan pucat tadi. Jawab Pak Dikin dengan tenang masih mencatat waktu yang diperoleh para murid tadi. Dila yang baru sampai langsung diseret Beben dan teman-temannya untuk mengikuti Wisnu yang sudah lebih dulu berlari menuju kelas. Hatinya semakin was-was mendengar Clara menangis memanggilnya tanpa memperdulikan peringatan untuk tidak menginjak rumput taman. Wisnu berlari menerobosnya agar bisa mencapai kelas dengan cepat. Suara pintu kelas terbuka dan di sana ia melihat Rara tergeletak dengan darah yang mengalir di meja. Rara! Wisnu mendekatinya panik yang memeriksa wajah gadis itu yang masih hangat. Ia menilik napas Rara tanpa pikir panjang. Ia membopong tubuh Rara untuk segera dilarikan ke rumah sakit. Surya, keluarin mobil lu sekarang! Keempat temannya sudah menangis panik mengikuti Wisnu, membantu membuka pintu mobil untuk Wisnu dan Rara. Hanya Hina yang ikut ke dalam mobil Surya, sedangkan yang lainnya menyusul setelah menjelaskan pada guru apa yang terjadi. Wisnu memeluk tubuh Rara sepanjang perjalanan ke rumah sakit terdekat. Surya tidak bisa lagi menaati aturan lalu lintas. Ia menerobos lampu yang baru saja berubah merah, menimbulkan keramaian suara klakson dari beberapa pengendara di belakangnya. Persetan! Tunggu, Ra! Tangan dan pakaian Rara sudah berlumuran darah. Wisnu menggenggam pergelangan tangan Rara yang telah dibalut hijab yang ia temukan di mobil Surya. Hina yang ada di jok depan menatap Rara sambil menangis. Beberapa kali ia memastikan tubuh Rara yang mulai mendingin. Surya, cepat! Surya membunyikan klakson beberapa kali pada pedagang kaki lima yang menyeberang. Rara, jangan pergi, Ra! Jangan pergi! Wisnu menahan isakannya, mencoba sebisa mungkin untuk tetap tenang. Entah sadar atau tidak, tapi ia sudah mengeluarkan air matanya. Sampai mereka tiba di lobi rumah sakit, Wisnu segera menggendong Rara dan berteriak memanggil para medis di ruang UGD. Ketika dokter bergegas memeriksa luka Rara, Wisnu, Surya, dan Hina diminta keluar dari ruang UGD. Tak lama setelahnya, keluarga Rara datang. Mama Rara mendekati Wisnu dan seketika menangis histeris, memandang Wisnu yang penuh darah. Anggara memeluk mamanya juga sambil menangis. Rara kuat, Ma. Kenapa dia bisa bunuh diri? Mamanya terisak lemas hingga merosot di pelukan putranya. Bahkan orang tua Wisnu juga menyusul ke rumah sakit, melihat kondisi putranya yang terdiam dengan pandangan penuh kekalutan.
Ada guru olahraga dan wakil kepala sekolah yang juga berada di sana ketika sahabatnya yang lain serta Fadil sudah menyusul mereka. Ferdi dan Papa Rara mencoba menenangkan Mama Rara yang masih dalam kondisi syok. Beberapa saat berlalu, yang terdengar hanya isak tangis dari beberapa orang, tak ada satupun yang berbicara. Semua terdiam dalam doa dan harapan di benak mereka masing-masing sampai dokter yang menangani Rara keluar dari pintu UGD. Puji Tuhan, Rara masih bisa diselamatkan. Satu kalimat itu cukup membuat Wisnu bernapas lega. Ia mengusap kasar wajahnya, menghempaskan rasa frustasinya. Anggara yang melihat reaksi Wisnu beranjak dari tempatnya lalu mendekati Wisnu. Ia bertekad untuk mengatakan segalanya pada Wisnu meski ia tahu ini akan menyakiti Wisnu dan juga adiknya. Tapi hal yang paling penting saat ini adalah nyawa Rara. Ada hal yang perlu kamu tahu tentang makhluk itu, Nuk. Helaan napas Ferdi terasa berat saat menatap wajah Nilam yang terlihat putus asa. Dari tatapan sahabatnya itu, ia tahu ada sesuatu yang terjadi di balik peristiwa percobaan bunuh diri putrinya. Ia menunggu sampai Nilam berani bercerita. Rara memang sudah dipindahkan ke ruang rawat inap, tapi kondisinya masih belum sadarkan diri. Setelah memastikan bahwa kondisi Rara sudah kembali normal di bawah pengawasan suaminya dan Lina, Nilam memintanya untuk menemani ke kafe depan rumah sakit. Apa yang terjadi? Kamu ingat waktu SMA, aku orangnya seperti apa, Fred? Freddy mengingat kembali masa-masa sekolah mereka. Ia dan Nilam adalah dua sahabat yang menjelma seperti saudara kandung. Kemana-mana berdua, berbuat nakal berdua, menjahili teman-temannya juga berdua. Bahkan mereka tidak malu saling mengomentari daleman satu sama lain. Semenyenangkan itu persahabatan mereka dulu. Nilam adalah orang yang paling beringas dan paling kuat yang pernah Ferdi kenal. Perempuan paling berani menghadapi cowok-cowok brengsek di sekolahnya, dan tidak jarang ia membantu teman-teman yang membutuhkannya menghadapi geng musuh. Baik itu dalam hal melabrak selingkuhan temannya atau ikut tawuran antar sekolah. Aku pernah melakukan kesalahan besar yang gak pernah kamu tahu, Fred. 37 tahun yang lalu ketika kita masih kelas 2 SMA, aku pernah bully murid kelas 1. Bukannya kamu udah biasa ngebully? Nilam tersenyum, senyumnya menyedihkan di mata Freddy. Kamu tahu Rati, dulu dia suka kamu. Aku pernah melihat dia diam-diam menaruh surat di laci kamu. Tapi aku buang dan saat itulah aku mulai bertindak. Kenapa? Bagiku waktu itu dia terlalu culun untuk kamu. Kamu ingat, Fred? Dulu kita sama-sama selektif untuk pasangan masing-masing. Dan menurutku dia bukan kriteria kamu. Freddy mengangguk setuju. Ia juga pernah sengaja merusak hubungan Nilam dengan pacarnya karena ternyata Nilam hanya dijadikan bahan taruhan cowok itu. Dan dengan senang hati ia menghabisinya sampai pacar Nilam dilarikan ke rumah sakit. Dirinya pun ikut diseret ke kantor polisi oleh pihak keluarganya atas tuduhan penganiayaan. Beruntung ada Mas Yuda yang memiliki jabatan cukup tinggi di sana sehingga ia bisa bebas begitu saja. Tapi ia masih belum bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. Setiap hari, setiap aku ketemu dia, sebisa mungkin aku buat dia tersiksa. Semua kalimat binatang dan hinaan keluar dari mulut begitu aja. Aku pernah bilang dia jelek, dia gak pantas buat kamu, dia gak akan pernah pantas. Aku pernah bawa dia ke toilet sekolah, mengguyur dia sampai basah kuyup, sampai-sampai dia gak berani keluar. Setiap hari ban sepedanya selalu aku sobek. Parahnya aku semakin murka ketika dia nuduh perlakuan jahatku ke dia selama ini karena aku suka sama kamu. Aku geram dia gak tahu seperti apa persaudaraan kita. Sampai akhirnya aku jebak dia buat datang ke tempat prostitusi. Aku bodoh, Fred. Aku bodoh banget. Jangan bilang dia murid yang terjun dari lantai 3 itu. Nilam. Mata Freddy menatap ngeri, mencoba mencerna semua yang sahabatnya itu ceritakan. Lepas sudah tangis Nilam yang meraung tersiksa. Ia telah dihantui rasa bersalah lebih dari setengah hidupnya. Kala itu Yuda sebisa mungkin menutupi kasus kematian Rati dan melindungi Nilam dari tuduhan perundungan. Hebatnya tidak ada yang pernah mencium kasus ini bahkan sampai sekarang.
Jika ia harus menebus dosanya saat ini juga, ia rela asalkan jangan Rara yang diambilnya. Dirinya yang berbuat dosa, dirinya juga yang harus menebusnya. Ia tidak sanggup lagi melihat Rara yang selalu tersiksa. Sejak kecil Rara lah yang paling lemah di antara saudara-saudara indigo lainnya. Ia tahu betapa putri kecilnya mencoba berusaha kuat, tapi justru itu membuat hatinya perih. Maafin aku, Fred. Maafin aku. Aku gak mau Rara kena karmanya, Fred. Dia dendam. Dia marah. Aku gak tahu dia sebegitu cintanya sama kamu. Mungkin sampai sekarang. Maafin aku. Tangis Nilam benar-benar terdengar memilukan, penuh penyesalan dan menyesakan. Freddy tidak pernah mendengar cerita ini sebelumnya. Nilam tidak pernah bercerita ada gadis yang pernah menyukainya dulu. Bahkan ia tidak pernah menyangka Nilam akan melakukan semua hal bodoh yang akan ia larang seandainya ia tahu. Tapi sahabatnya adalah sahabatnya yang selalu ia tertawakan ketika mendapat masalah dan akan ia tolong setelah puas menertawakannya. Freddy meraih pundak Nilam, menepuk-nepuknya, membiarkannya mengeluarkan semuanya sampai Nilam cukup tenang untuk kembali ia tanyai. Aku nggak perlu lagi ceramah panjang lebar tentang tindakan kamu yang 100% salah. Sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk Rara? Sedikit banyak, Freddy paham mengenai hal-hal gaib. Beberapa sosok jin korin atau jin yang menyerupai bisa pergi dengan tenang ke alamnya sendiri jika sudah datang masanya. Tapi untuk sosok yang meninggal karena bunuh diri, mereka tidak akan bisa pergi begitu saja. Mereka akan terus gentayangan entah sampai kapan meskipun dendamnya sudah terbalas tuntas. Apa aku perlu melakukan negosiasi? Freddy menawarkan diri bagaimanapun permasalahan ini ada hubungannya dengan dirinya. Kemarin keluarga besar kami mengadakan mediasi. Kebenciannya yang meluap membuat kami kewalahan di awal. Energinya begitu besar dan buruk. Tapi setelah berhasil berkomunikasi, dia bersumpah dia tidak akan membiarkan keluarga kita terikat. Dia tahu Wisnu darah dagingmu dan dia akan terus berusaha mencelakai Rara jika itu terjadi. Sedang Wisnu dan Rara... Astaga! Rasanya kepala Freddy mau pecah. Rati tidak mau mereka terikat, yang akhirnya membuat sosok itu tidak merelakan Freddy maupun keturunannya kembali memiliki hubungan apapun dengan Nilam. Karena secara tidak langsung Nilamlah yang menghancurkannya. Nilamlah yang membunuhnya, dan satu-satunya yang mendasari perbuatan Nilam pada Rati adalah dirinya. Ya jelas, sangat jelas terlihat bagaimana hubungan Wisnu dan Rara. Ia tidak menyangkal binar mata Wisnu yang jauh lebih hangat akhir-akhir ini karena kehadiran Rara. Membayangkan akan kehilangan secuil kebahagiaan yang baru putranya rasakan membuatnya meringis miris, tapi demi keselamatan Rara mereka harus dipisahkan. Aku akan bicara dengan Wisnu. Aku bahkan gak berani lihat wajah Wisnu. 2 minggu berlalu sejak ia dirawat di rumah sakit. Sahabatnya silih berganti datang menemaninya. Dila, Hina, Beben, Puput, Surya, Fadil kecuali Wisnu. Laki-laki itu tidak sekalipun muncul mengunjunginya. Pernah satu malam di rumah sakit ia mencoba mengirim chat pada laki-laki itu, tapi tidak ada satupun balasan darinya. Ia mencoba menelpon tapi tidak pernah diangkat. Sayangnya ia tidak seberani itu bertanya tentang Wisnu pada semua sahabatnya. Selama berada di rumah sakit, berkali-kali keluarganya memaksa Rara untuk pindah sekolah, dan berkali-kali pula ia tertolak dengan janji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Apa yang ia lakukan seperti di luar kesadarannya, sama seperti kejadian ketika ia hampir tertabrak angkot. Seolah ada yang menuntunnya, semua terjadi begitu saja. Namun hanya satu yang ia ketahui, bahwa Wisnulah yang menemukannya, dan ia yakin laki-laki itu masih peduli padanya. Tapi kenapa ia tidak pernah lagi menyapa ketika mereka berada di sekolah? Kenapa Wisnu tidak lagi bicara padanya dan selalu menghindarinya setiap berada di dekatnya? Bahkan hanya untuk bermain game bersama, setiap Fadil mengajak Rara, saat itu pula Wisnu keluar permainan. Setiap kali ia memberikan tatapan bertanya pada Fadil, Fadil hanya tersenyum dan mengendikkan bahu. Wisnu semakin menjauh dan jujur ia merasa kecewa. Hal ini membuat otaknya berpikir dan menyambung informasi yang diketahuinya seperti puzzle-puzzle yang masih berantakan.
Tapi ia paham bagaimana cara merangkainya karena seiring berjalannya waktu, gangguan-gangguan itu tidak lagi muncul. Satu malam ia pernah tak sengaja mendengar Anggara dan Lina berbicara tentang perjanjian mereka dengan sosok kuntilanak merah itu. Tapi Rara tidak tahu apa yang mereka janjikan pada sosok itu. Jika mereka harus mengorbankan tumbal orang lain, Rara tidak akan pernah mau menerimanya. Dia yang menjadi incaran sosok itu dan ia jugalah yang harus bertanggung jawab. Tapi selama ini tidak ada satupun kejadian yang perlu ia khawatirkan. Keadaan sudah kembali normal dan hidupnya kembali seperti baru, di mana murid-murid sudah kembali bersikap baik padanya walaupun masih ada sindiran-sindiran yang ditunjukkan padanya. Meskipun demikian, Beben dan kawan-kawannya adalah orang-orang nomor satu yang siap pasang badan untuk membalas sindiran-sindiran itu. Siang itu Rara memisahkan diri dari gerombolannya untuk menemui Clara. Ia merindukan gadis kecil itu sejak berada di rumah sakit. Ia ingin bercerita banyak dan menanyakan beberapa hal penting. Namun ia tidak menemukannya di taman. Ia mencoba memanggilnya, tapi gadis kecil itu tidak kunjung muncul. Ia menghela nafas putus asa selama 5 menit berada di taman sekolah. Rara kemudian berbelok ke perpustakaan untuk menyibukkan diri dengan mencari novel. Barangkali pikirannya bisa teralih dari sana. Di dalam perpustakaan, ia tidak sengaja melihat Sarah sedang mencari buku di rak fisika. Ia tersenyum sambil menyapanya berbisik agar tidak mengusik pengunjung lainnya. Hai Kak Sarah. Sarah terkejut melihat Rara di dekatnya. Oh Rara. Hai, gimana keadaan lu? Udah sehat? Sorry ya, gue gak sempet jenguk lu. Lagi banyak les, lu tahu kan, kelas 12 bentar lagi mau ujian akhir. Gak apa-apa Kak. Apa kabar Bunda Madinda? Ia mengamati wajah Sarah yang kembali serius mencari buku. Sarah melirik Rara sejenak. Ia tahu ada kebimbangan di wajah Rara. Bunda Madinda baik. Salamin ya Kak. Sarah akhirnya menemukan buku yang dicarinya. Ia lalu menghadap Rara. Nanti gue salamin. Udah ketemu nih bukunya. Gue duluan ya. Sehat-sehat lu. Sarah menepuk pundaknya sekilas lalu pergi. Rara menarik nafas panjangnya. Perasaannya semakin tidak membaik. Sebenarnya masih ada pertanyaan lain yang tidak berani keluar dari mulutnya. Kenapa Wisnu menghindarinya? Apakah Sarah mengetahui hal itu? Tangan Rara terulur hendak meraih novel di ujung rak. Tapi seseorang di belakangnya mendahuluinya. Rara mengerenyit kesal pada siapapun itu ketika ia berbalik. Kaniko? Hai, gimana kabar kamu? Baik. Thanks Kak. Ra, ada yang mau aku bicarakan sama kamu. Pulang sekolah ada waktu. Penting. Oke. Keduanya tersenyum. Kemudian Rara pamit dari hadapan Niko. Ia di kelas. Ia kembali memikirkan segala hal yang terasa penuh di kepalanya. Ia mencoba mengingat kilas balik kehidupannya selama di SMA. Bagaimana ia bisa bertahan? Bagaimana ia berhubungan dengan teman-temannya? Bagaimana Wisnu tidak lagi menganggapnya ada? Bagaimana Niko yang kembali muncul? Ia merasa penat. Bel pulang sekolah mengembalikannya kesadaran Rara. Bangku Wisnu terdengar berderit. Ia keluar begitu saja tanpa bicara apapun. Fadil yang melihatnya menghembuskan nafas panjangnya. Dila, Pupu dan Hina melirik Rara sejenak. Sedangkan Rara pura-pura sibuk memasukkan semua alat tulis ke dalam tasnya tanpa ekspresi. Ia teringat janjinya untuk bertemu Niko, lantas ia pamit duluan pada teman-temannya. Ia melihat Niko yang berjalan tergesa-gesa menuju kelas Rara. Sempat saling tatap dengan Wisnu sebelum akhirnya saling melewati. Tatapan mereka sama-sama tidak terbaca. Begitu Niko sampai di pintu kelasnya, Rara ngobrol dengannya sebentar lalu mengajak Niko pergi. Fadil yang memperhatikan kepergian Rara langsung berpindah duduk ke bangku yang Rara tinggalkan. Menurut kalian kenapa Wisnu sama Rara kayak orang musuhan gitu ya? Bukannya lu yang deket sama Wisnu, Dil? Kenapa dia jadi brengsek gitu nyuekin Rara? Dila juga merasa kesal sejak Wisnu menjauh. Mereka semua melihat perubahan dalam diri Rara yang menjadi agak pendiam. Gue udah nyari tahu lewat cewek gue, tapi mulutnya ketutup banget. Asli, kesel gue. Udah jadian lo sama Kak Sarah?
Pajak dong. Edil, tulang lu itu udah gak mampu menahan lemak lu lagi. Kagak kasihan apa? Bangke lu. Lu pada kenapa nggak cerita sih kalau Rara juga indigo? Masa gue tahu paling belakangan? Gak penting juga lo tahu. Padahal waktu di mobil Surya, aku melihat Wisnu menangis sambil memeluk Rara. Suara Hina menarik kembali mereka semua. Ya, hanya Hina satu-satunya orang yang melihat air mata Wisnu mengalir di pipi laki-laki itu, sembari memeluk dan mencengkeram pergelangan Rara, berusaha menahan darah yang keluar. Wah, temen gue berubah ya sejak kenal Rara. Lebih apa ya? Lebih hidup kalau gue rasa. Tapi kenapa sekarang dia balik lagi jadi zombie? Apa mungkin ini semua gara-gara ancaman hantu yang ganggu Rara itu? Fadil yang dari tadi menganalisis berbagai dugaan akhirnya menceritakan kejadian kerasukan Rara yang pernah meminta Wisnu untuk menjauh. Tapi kenapa gitu ya? Kenapa tuh Jurik mau misahin Rara sama Wisnu? Gak bisa dilawan pakai apa gitu? Pakai apa? Lu pikir Wisnu itu dukun bisa perang sama hantu? Pasti ada perjanjian yang bikin tuh hantu gak ganggu Rara lagi. Lu ngerasa kan? Kondisi kesehatan Rara balik normal. Tapi kan keluarga Rara indigo semua. Harusnya bisa lah mereka ngancam apa gitu. Pasti udahlah Dil, tahu sendiri sayangnya Mas Anggara kayak gimana ke Rara. Gak bakal mungkin dibiarin adiknya kenapa-napa. Tapi mungkin powernya tuh makhluk jauh lebih gede. Puput berpendapat dia mendapatkan banyak pengetahuan tentang hantu setelah menjadi penonton setia channel YouTube Lina. Iya. Cuma gue kasihan sama mereka berdua. Udah pada punya rasa. Masa harus berakhir gitu aja? Kalau gue jadi Rara, psikis gue kena kali ya. Mau kita coba satuin lagi nggak mereka berdua? Jangan Ben, masalahnya ini tuh berhubungan sama hal gaib. Lain cerita kalau sama pelakor, bisa gue jambak kali rambutnya. Ya masa gue jambak hantu? Yang ada baru ketemu gue udah pingsan duluan. Katanya kalau kita ngomongin hantu, mereka bakal dateng loh. Puput bergumam sambil melihat kondisi kelas yang hanya tinggal mereka berenam. Tiba-tiba, jendela di sisi kanan tertutup dengan suara keras yang sontak mengejutkan mereka semua. Dan sepersekian detik berikutnya, mereka berteriak kabur. Mobil Niko terparkir di kafe tempat mereka pernah makan di sana. Laki-laki itu membawa Rara masuk dan mengajaknya ke bangku di tempat mereka pernah duduk. Namun Rara langsung mencegahnya. Kak, jangan di sana please. Kenapa? Niko tampak bingung, namun ketika melihat raut wajah takut Rara, ia langsung mengerti. Ya, oke. Kamu mau duduk di mana? Rara mencari tempat terjauh dari bangku pojok di mana saat ini kuntilanak itu sedang menatap Rara dari tempatnya. Rara pura-pura tidak peduli dengan mengalihkan perhatian sepenuhnya pada Niko. Kak Niko mau ngomong apa? Aku mau minta maaf. Lagi? Ya karena aku gak tahu kondisi kamu, Ra. Yang ternyata... Oh santai aja kak. Ya emang waktu itu aku kesel sih. Kak Niko tega banget ngurung di sarang hantu. Sorry Ra, sumpah aku nyesel. Udah gak apa-apa, lagian sekarang udah aman. Ntar kalau butuh bantuan aku siap bantu. Emang bisa? Bisa. Mulai sekarang aku bakal hafalin ayat-ayat yang lebih panjang lagi. Kuncinya berdoa dengan yakin dan gak boleh takut kan? Niko mengedip pada Rara yang disambut derai tawa gadis itu. Setelah pesanan datang, mereka ngobrol dengan santai membicarakan perihal indigo. Awalnya Rara enggan menjawab, tapi mengingat semua orang sudah tahu siapa dirinya, Rara menceritakan kejadian tentang gangguan-gangguan di sekolah yang dialaminya selama ini. Dan apapun itu yang membuatnya terbebani, Niko menyimak dengan baik dan memberikan dukungan untuknya supaya bertahan. Sejenak Rara merasa senang karena sudah berbagi. Ra, gak perlu dengerin apa yang mereka bilang. Yang tahu hidup kamu ya diri kamu sendiri. Mereka cuma ngerasa paling benar.
Karena mereka nggak paham gimana kondisi kita sebenarnya. Dan mereka belum tentu bisa jadi kamu. Makanya kamu yang dipilih untuk jadi orang yang punya kemampuan berbeda. Itu artinya Tuhan percaya sama kamu. So, ketika mereka nggak menghargai kamu, tinggalin aja. Kamu nggak makan duit dari mereka, Ra. Gak perlu segitunya kamu pikirin. Cari cara termudah dengan mengabaikan mereka. Tapi sulit, Kak. Sulit belum tentu gak bisa kan? Niko menekan punggung tangan Rara untuk memberikan dukungan. Kamu punya pilihan. Mau sedih dengan memikirkan omong kosong mereka, atau bahagia dengan nyuekin what they talk about shit. Senyum Rara merekah. Kali ini ia bisa menerima perkataan Niko. Dan entah bagaimana pikirannya serasa tercerahkan begitu saja. Pundaknya bahkan terasa jauh lebih ringan dari sebelumnya. Makasih ya, Kak. Aku ngerasa lebih baik sekarang. Gitu dong, senyum. Oh iya, Kak. Kak Niko jadi mau lanjut kuliah di mana setelah ujian nanti? Mengingat ujian akhir sekolah dilaksanakan sekitar 1 bulan lagi, Rara jadi teringat perwakilan OSIS yang diminta untuk membantu guru mendampingi murid kelas 12 berwisata ke Bali. Rencana sih aku mau kuliah di Sydney, tapi nggak tahu, aku masih ragu. Wah, bagus dong. Kenapa ragu? Jauh dari kamu. Aku udah nggak bisa dirayu ya. Bisa, buktinya kamu mau diajak ke sini. Kak Niko tadi mohon-mohon bukan ngerayu ya. Oh, jadi kamu minta dirayu? Bodoh ah. Ngomongin akhir sekolah, aku dengar kamu jadi perwakilan OSIS yang ikut ke Bali ya? Kayaknya sih gitu sih. Kemarin Kak Rizal udah bilang. Jadi gak sabar ujian. Niko menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi. Rara tersenyum memberikan semangatnya. Suara berisik ketukan ujung pulpen yang ditimbulkan Rara membuat Hina meliriknya, seolah waktu berjalan begitu lama hanya untuk menunggu jam pelajaran selesai. Rara ingin segera pulang. Ia ingin mengistirahatkan kekesalannya yang sudah menumpuk hanya karena berada satu ruangan dengan orang paling menyebalkan di dunia saat ini. Setelah berpikir semalaman, dirinya memang bodoh. Sejak awal ia tahu apa yang diketahui Wisnu tentang makhluk itu, apa yang ia curi dengar dari percakapan Anggara dan Lina tentang perjanjian itu. Pastilah yang menyebabkan Wisnu menjauh. Drama sekali. Lucu kalau Wisnu mau menuruti omong kosong yang makhluk itu minta, bahkan derajatnya saja berada di bawah manusia. Tapi tidak masalah. Jika laki-laki itu mau menghindarinya sekarang, Wisnu mulai membencinya. Baik, ia juga bisa melakukannya. Tapi bukannya Wisnu bisa bicara baik-baik padanya, kenapa harus menjauh diam-diam? Laki-laki itu membuatnya merasa bodoh selama ini menunggunya berbicara. Sudah 1 bulan mereka tidak lagi saling menyapa, apalagi berbicara satu sama lain. Bahkan tidak sekalipun laki-laki itu meliriknya. Tapi kenapa Wisnu menyelamatkannya waktu itu? Kenapa tidak ia biarkan saja dirinya kehilangan banyak darah? Kenapa tidak ia biarkan saja dirinya mati? Salam penutup dari guru kelas kesenian mengakhiri kelas hari ini. Semua murid sudah berberes, bersiap untuk pulang, dan ketika guru keluar ruangan, Wisnulah murid nomor 1 yang selalu keluar kelas lebih dulu. Rara berdeci marah. Ya butuh penjelasan dari Wisnu saat ini juga. Rara beranjak dari bangkunya mengikuti laki-laki itu sampai ke parkiran. Jadi ini yang lo mau? Suara Rara sedikit mengejutkan Wisnu. Laki-laki itu hanya bergeming. Ia tetap melangkah mencari motornya, menghiraukan Rara yang masih bersuara di belakangnya. Gue tahu lu jauh gara-gara makhluk itu. Gak usah jadi sok misterius. Cukup bilang kalau lu gak mau lagi kita temenan demi keselamatan gue. Jadi gue gak perlu berharap banyak sama lu. Jangan salahkan Rara yang sudah menaruh harapan pada laki-laki itu. Bukan dirinya yang menjanjikan untuk selalu ada, melainkan Wisnu sendiri. Laki-laki itu yang membuatnya percaya pada janji yang pernah dia katakan, bahkan tidak hanya sekali, tapi kemudian mengingkarinya tanpa meninggalkan penjelasan apapun. Pengecut sekali. Batin Rara bergejolak. Wisnu membalikkan badannya. Lo pikir gue ngelakuin ini buat lo? Gak usah kepedean. Terus apa?
Rara menantang laki-laki itu terus melangkah menghiraukan Rara yang mengikutinya. Lu gak tahu bingungnya gue sama sikap-sikap lu selama ini. Kalau emang lu gak mau lihat gue lagi, kenapa gak lu biarin aja gue mati? Membiarkan gadis itu mati. Amarah Wisnu yang siap ia lontarkan mendadak padam begitu saja, berbalik dan melihat setetes air mata Rara yang luruh di pipinya. Seenggaknya gue gak perlu nunggu lu datang ke rumah sakit. Seharusnya gue gak sungguh-sungguh mendengar apa yang lu janjiin ke gue. Mengingat semua kata-kata Wisnu membuatnya sakit. Dasar pembohong. Dengar, kenapa gue udah gak ada urusan lagi sama lu? Pertama, karena gue udah muak sama tingkah konyol lu. Mau seberapa ketat penjagaan gue ke lu, seberapa banyak janji gue ke lu sendiri yang bikin diri lu celaka. Jadi tahu kan, usaha gue buat jagain lu itu percuma, dan gue capek. Rara membeku di tempat, jantungnya berdetak. Karena lagi-lagi yang mendengar penolakan itu, di mana penyebabnya tidak lain adalah kebodohannya sendiri. Wisnu benar-benar marah karena tindakannya sendiri. Kedua, lu tahu nyokap lu? Apa yang udah nyokap lu perbuat sampai lu jadi korban makhluk itu? Dan gue akan terus ngelindungin keluarga gue apapun yang terjadi. Dada Rara terasa sesak setiap kalimat yang keluar dari mulut Wisnu menyakitinya, menggoreskan luka perlahan di sana. Ya, ia harus menelan kekecewaan yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri, bukan salah laki-laki itu yang pergi darinya. Memang begitu seharusnya, tapi kenapa Wisnu menyebut mamanya? Apa yang dilakukan mamanya selama ini? Dan ketiga, gue gak ada kewajiban buat ngawasin lo setiap hari, karena lo bukan siapa-siapa gue. Rara tahu, Rara sangat tahu. Salahnya yang menaruh harapan pada manusia, salahnya yang mengartikan kebaikan Wisnu padanya berbeda. Rara benar-benar merasa bodoh. Wisnu kembali melangkah menuju motornya. Clara, di mana Clara? Lu bawa pergi kemana Clara? Ia ingin bertemu dengan Clara, ia akan menemukan kebenaran dari mulut Clara. Gadis kecil itu tidak akan berbohong. Ia harus mencari tahu apa yang dikatakan Wisnu tentang mamanya. Ia akan mencari tahu kenapa perjanjian itu ada. Dia udah tenang. Maksud lu? Mata merah Rara membelalak ngeri. Tangannya mengepal kuat, hatinya tidak siap patah untuk yang kedua kalinya dalam kurun waktu yang hampir bersamaan. Dia udah pulang ke tempat yang jauh lebih baik. Gak mungkin. Lu sembunyiin dia di mana? Gue tahu lu gak pengen gue tahu keberadaannya kan? Lu gak membiarkan Clara ketemu gue karena lu tahu dia akan berkata jujur ke gue. Rara langsung merebut kunci motor Wisnu yang sudah menyala. Wisnu yang menyadari kuncinya dibawa lari Rara segera mengejarnya. Dengan mudah ia menarik lengan Rara agar membalik menghadapnya. Dia belum punya dosa kalau lo lupa. Dia bisa pergi secepatnya. Dan mulai sekarang, lupain apapun yang pernah terjadi antara lu dan gue. Lupain semua janji yang pernah gue ucapkan. Anggap gue gak pernah mengatakan itu. Dan untuk semua hal yang akan terjadi ke depannya, gue gak akan peduli lagi. Ia tak sanggup lagi, dadanya begitu sesak. Ia ingin meremukan apapun yang membuat dadanya terasa begitu sakit. Kenapa kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Wisnu membuatnya lebih hancur dari semua olokan yang pernah ia terima? Kenapa laki-laki itu begitu mempengaruhinya dan semua yang keluar dari mulut Wisnu membuatnya membenci dirinya sendiri? Untuk pertama kalinya ia membenci Wisnu karena telah membuatnya selamat. Ia membungkuk, tangannya bertumpu pada lutut, meremahnya begitu kuat, menyalurkan rasa sakit yang berpusat di dadanya. Ia membiarkan air matanya menetes di paving parkiran, lalu lalang motor tidak sekalipun dihiraukannya, hingga sepasang sepatu tampak berdiri di hadapannya. Ia mendongak melihat pemiliknya, Niko, dengan ekspresi tak terbaca menatapnya cukup lama. Sedangkan di parkiran mobil, Surya dan Fadil melihat Wisnu keluar gerbang dengan kecepatan penuh, sampai beberapa murid dan security meneriakinya. Sur, ikutin Sur, lagi gila tuh anak.
Mereka mengikuti Wisnu dari belakang. Rencana mau bermain PS batal karena kekhawatiran mereka melihat Wisnu yang mengendarai motor dengan gila-gilaan. Lah, mau kemana dia? Surya menyadari sahabatnya mengambil jalan yang lain, bukan menuju rumahnya. Ikutin aja. Bego, lampu merah anjir, main terobos aja. Fadil mengeluh pada Surya, sedangkan cowok itu tidak menghiraukan kicau sahabatnya seolah sudah terbiasa melakukannya. Tapi hasil menyerobotnya membuat mereka tidak jadi kehilangan jejak Wisnu. Mereka mengikutinya sampai di penghujung jalan sepi, di mana ada danau buatan yang terlihat lumayan luas di depan sana. Wisnu memarkir motornya dan duduk di atasnya, berdiam diri sambil memandang air yang bergelombang akibat angin sore. Ia kembali memutar percakapannya dengan Rara di parkiran. Wisnu tidak pernah pandai bohong. Tapi untuk yang satu ini, ia berhasil, bahkan sampai membuat gadis itu menangis. Lu gak tahu bingungnya gue sama semua sikap-sikap lu selama ini. Kalau emang lu gak mau lihat gue lagi, kenapa gak lu biarin aja gue mati? Ia mengusap wajahnya frustasi. Ada bagian hati yang retak dalam diri Wisnu saat mendengar kata-kata Rara. Membiarkan dia mati. Bahkan gadis itu tidak tahu seberapa kuat ia menahan dirinya untuk tidak menantang makhluk itu. Karena ia tidak mau makhluk itu semakin menyakiti Rara. Wah! Wisnu bangkit dan dengan kasar menendang motornya berkali-kali. Bahkan ketika motornya sudah tergeletak di aspal, ia masih menendangnya sampai amarahnya terpuaskan. Tenggorokannya tercekat menahan luapan emosinya sendiri. Demi Tuhan, ia marah. Ia sangat marah pada dirinya sendiri. Ia marah pada apapun yang dimilikinya saat ini. Sejak percakapannya dengan Anggara, ia tahu bahwa ia telah menyakiti Rara dan sekarang ia membuatnya kembali terluka. Rasanya begitu berat. Memiliki pilihan meninggalkannya agar Rara tetap utuh atau berada di sisinya agar mereka tak saling menyakiti. Ia kemudian tertawa pahit menertawakan takdirnya saat menyadari ia jatuh terlalu dalam kepada gadis itu. Sepintar apapun orang, beda ya kalau urusannya sama cinta. Jadi ada bego-begonya gitu. Gumam Fadil yang dibalas anggukan setuju oleh Surya. Rara melangkah gontai memasuki rumahnya setelah beberapa jam menghabiskan waktu di kafe. Niko akhirnya berhasil membujuknya pulang, meski dengan hati yang masih berkecamuk dan remuk redam. Dirinya seperti enggan bertemu dengan keluarganya, mengenai mamanya yang memiliki hubungan dengan makhluk itu, juga tentang perjanjian yang kakak-kakaknya ketahui. Rara merasa seperti orang bodoh saat ini. Rara, mama gak pernah ngajarin kamu pulang malam ya? Dari mana aja kamu sampai jam segini baru pulang? Ponsel dimatiin, mau jadi apa kamu? Suara mama terdengar dari ruang keluarga. Meskipun dirinya tidak melihat mereka semua, ia tahu keluarganya sedang berkumpul. Sekali lagi kamu begini, Mas gak segan. Kenapa kamu? Anggara menarik adiknya dan menangkup wajahnya. Mama dan yang lainnya langsung memperhatikan Rara sepenuhnya. Kamu kenapa, nak? Rara menggeleng lemah dan pergi ke kamarnya. Rara, Mama gak suka sikap kamu ini. Kalau ada apa-apa itu cerita. Kalau gitu ceritain perjanjian yang kalian buat sama kuntilanak merah itu. Kenapa tiba-tiba semua pergi dari Rara? Mama kan yang nyuruh Wisnu gak mau temenan lagi sama Rara. Iya kan? Karena makhluk sialan itu kan. Tapi kenapa? Sampai sekarang gak ada satupun yang ngejelasin. Kenapa? Terlalu banyak kenapa dalam kepalanya sampai ia sendiri tidak tahu harus menanyakan yang mana. Mama tertegun, ekspresinya berubah drastis dari yang tadinya marah sekarang merasa bersalah. Sayang, udah ceritakan aja. Awalnya Rara mengira permasalahannya sesederhana perkiraannya, sehingga ia bisa memaki Wisnu besok pagi untuk segala sikapnya yang berlebihan sampai harus membantu Clara berproses. Tapi ternyata ia salah besar. Berbagai rasa menyedihkan menghantamnya sekali lagi. Frustasi akibat rasa kecewa, marah, nyeri, sesak, dan perasaan tidak bisa berbuat apa-apa adalah kombinasi satu kesatuan yang terlalu berat untuk ia rasakan.
Hatinya begitu pilu mendengar setiap penjelasan sang mama yang bahkan Rara sendiri tidak tahu harus bereaksi apa. Semakin terang cerita mama, semakin jelas semua jawaban-jawaban tentang kenapa dalam benaknya. Yang ia tahu semua alasan mereka melakukan itu adalah untuk keselamatan dirinya. Bolehkah ia menyalahkan keadaan? Memang seharusnya Wisnu pergi dari hidupnya jika ia tidak ingin melihat kesakitan di wajah mamanya. Dan Wisnu memang melakukannya menjauh darinya agar dirinya selamat. Tapi mengetahui bahwa laki-laki itu tampak begitu jijik saat melihatnya dan gurat lelah yang begitu jelas terlihat, membuat Rara percaya bahwa alasannya Wisnu katakan padanya memanglah benar. Laki-laki itu muak. Muak pada dirinya yang lemah, muak pada apa yang telah diperbuat mamanya dulu, muak pada dirinya yang merepotkan, muak pada sikapnya yang menganggap Wisnu pelindungnya. Maafin mama sayang, mama mohon sama kamu, tolong menjauh dari Wisnu, mama gak mau kehilangan kamu. Anggota keluarga tidak mau kehilangannya sampai-sampai mereka membuat perjanjian dengan makhluk itu dan berjanji untuk tidak membuat iblis itu marah. Sedangkan seseorang itu tidak lagi peduli padanya dan ia harus menerima itu. Ia akan menerima keputusan sialan itu. Sampai pintu kamar Rara tertutup, pecah semua tangis yang coba dibendungnya. Keluar semua perasaan yang menyesakkan dada. Hingga siapapun yang berada di ruang keluarga terasa pilu mendengarnya. Bakso itu dibeli untuk dimakan sayang, bukan diliatin doang. Sampai dingin gini, buka mulut. Beben seperti pengasuh balita menghadapi sikap Rara beberapa hari ini yang susah makan. Tahu lu, makin kurus tau nggak? Badan lu udah nggak body goals lagi buat gue. Tegakin badan lu, naikin dagu lu. Cuekin bisikan-bisikan mereka, jangan peduliin sama gosip, oke? Puput mencengkeram mulut Rara agar terbuka supaya Beben bisa memasukkan bakso ukuran kecil ke mulutnya dan Rara menurut begitu saja. Sejak mereka bertengkar di parkiran, semua berasumsi bahwa Rara dan Wisnu sudah putus. Padahal pacaran saja tidak. Terlalu sering mendengar gosipnya sendiri membuat dirinya muak. Semua akan baik-baik saja, Rara. Rara tersenyum tipis menanggapi manusia-manusia yang kini sangat ia sayangi. I love you guys. Udah tahu lu ngomong gini udah yang ke-59 kali sejak di rumah sakit. Ra, Niko dan Daniel menghampiri mereka. Niko menyapa mereka semua dan duduk di samping Rara setelah Beben pindah tempat untuk diberikan pada laki-laki yang kini kembali dekat dengan Rara. Teman-temannya menerima kembali Niko karena laki-laki itu selalu ada untuk Rara akhir-akhir ini. Hai Kak Niko, makan Kak? Santai-santai, gue kesini cuma mau lihat Rara. Ini muka kenapa makin pucat aja sih? Niko merangkum pipi Rara dengan kemas. Cie, susah makannya Kak, mesti dipaksa. Dia udah bukan body goals lagi buat gue. Dila masih mengeluhkan hal yang sama, betapa kecewanya Dila hanya karena Rara menjadi lebih kurus. Kamu masih belum mau makan juga? Kak, apa mau disuapin? Niko menaikkan kedua alisnya. Ia menyuapkan bakso ke mulut Rara, tapi Rara merebut sendoknya untuk disuapkannya sendiri ke mulutnya. Aduh, jadi ngerasa obat nyamuk deh. Kenapa obat nyamuk? Tanya Hina dengan polosnya yang langsung ditertawakan Daniel. Puput, Dila dan Beben sontak menoleh ke Hina. Dia orang Jepang, Bu. Dia belum mengerti makna kiasan. Batin Puput berbicara sambil menghela nafas sabar. Makin mesra aja tuh. Siapa? Fadil mengendikan dagunya melihat ke arah Rara dan teman-temannya berada. Wisnu sempat melirik mereka dan langsung membuang muka saat itu juga. Fadil yang melihat reaksi Wisnu bisa mengartikan raut datarnya dengan mudah. Oh, ngejar lagi dia. Kenapa sih men? Lu gak jujur aja kalau lu suka sama Rara. Kena tikung kan lu? Bukan urusan gue. Alasan apa yang bikin lu nutupin perasaan lu, ah? Apa sih lu? Gue tahu sejak pertama kali lu nyelamatin Rara, cara pandang lu ke dia beda men.
Gue kenal lu gak sebentar ya. Gue hafal semua ekspresi muka lu. Cumi, ngaku gak lu? Bacot lagi gue siram loh. Hai Wisnu, permisi dong, gue mau makan bareng Wisnu. Ular keket, di sini nggak ada tempat buat lu ya. Ntar badan gue gatal-gatal lagi. Surya adalah orang yang paling membenci Cynthia. Kecantilan gadis itu membuat dirinya merinding. Orang gue udah janjian sama Wisnu di sini. Pergi lu sana. Katanya lo hafal ekspresi gue. Udah, sana. Wisnu mengusir kedua sahabatnya begitu saja dan membuat keduanya terperangah. Apalagi saat Cynthia duduk dengan manis di depan Wisnu, Surya dan Fadil pindah ke meja samping teman-teman Rara dengan berbagai sumpah serapah keluar dari mulut mereka. Lah, ngapa lu pindah? Puput mendengar gerutuan Fadil dan Surya di sampingnya. Mereka tidak menjawab, hanya mengarahkan kepala mereka ke tempat Cynthia dan Wisnu berbicara berdua. Bersikap biasa. Rara mengulas senyum tipis. Baginya mereka sudah selesai. Keputusan laki-laki itu untuk tidak berhubungan dengannya adalah yang terbaik. Melindungi keluarganya memang hal yang akan ia lakukan jika ia menjadi Wisnu. Ia tidak akan membiarkan sikapnya yang melindungi Rara justru akan membuat orang-orang di sekitarnya menjadi korban. Meskipun kepedihan dalam hatinya masih begitu terasa. Wisata ke Bali adalah kegiatan terakhir kelas 12 yang paling ditunggu-tunggu. Setelah belajar keras serta memforsir diri untuk ujian nasional dan ujian akhir sekolah, akhirnya tahun ini SMA Bina Bangsa memilih Bali sebagai tujuan wisata mereka. Beberapa pengurus OSIS ditunjuk untuk mendampingi guru-guru dalam mengatur acara. Sesampainya di Bali setelah 2 jam perjalanan menggunakan pesawat terbang, murid-murid mendapatkan kamar berisikan 2 atau 3 orang. Rara terkejut mendapati Sarah yang masuk ke kamarnya begitu saja dengan menyeret kopernya. Tapi sedetik kemudian ia bernapas lega karena akhirnya di ruangan ini dirinya tidak sendirian. Pasalnya ketika ia masuk pertama kali melewati pintu itu, ia sudah melihat beberapa sosok yang menyambut kedatangannya. Jangan ditanya bagaimana rupa mereka, yang jelas sangat mengganggu. Sejak ia membereskan pakaian yang ia gunakan untuk makan malam nanti, hantu-hantu itu semakin berebut perhatian Rara. Lucy minta tukeran kamar sama temen sekamar gue kalau lu bertanya kenapa gue di sini. Kakak beradik itu sulit dipisahkan. Bagus dong kak, soalnya di sini serem. Lu mau nakutin gue? Bukan gitu maksudnya, aku nggak perlu merasa nggak enak kalau seandainya nanti aku menjerit ketakutan. Kan Kak Sarah udah biasa sama Indigo. Lu malah bikin gue takut, Ra. Rara berkumpul dengan 10 perwakilan OSIS yang saat ini sedang mengatur jadwal makan malam dan memberikan arahan pada kakak kelas mereka. Secara garis besar tugas mereka adalah mengatur jadwal dan mengecek peserta setiap naik dan turun bis pariwisata. Mereka juga menyediakan alat medis apabila terjadi sesuatu pada kakak kelas mereka. Setelah briefing selesai, Niko mendekati Rara yang sedang mengantri bersama panitia lainnya untuk mengambil makanannya di meja prasmanan. Ia mengajaknya makan di meja yang sama namun ditolaknya karena merasa tidak enak jika tidak bergabung dengan panitia lainnya. Niko bahkan meminta izin pada juniornya, Rizal, yang dipersilahkan begitu saja. Gak usah sungkan, Ra. Di sana. Rara mendapatkan senyum geli di wajah para panitia saat Rizal menggodanya dengan Niko. Namun ketika ia melirik Wisnu, laki-laki itu sibuk dengan ponselnya. Ya, Wisnu benar-benar menganggapnya orang asing. Laki-laki itu hanya akan berbicara seperlunya pada Rara dan jika memungkinkan, ia akan menyuruh orang lain menyampaikan apa yang ditugaskannya pada Rara. Rara tersenyum miris. Dirinya seperti orang yang menjijikan di mata laki-laki itu. Kegiatan akan dimulai esok hari, jadi mereka memiliki waktu bebas saat ini. Beberapa murid ada yang langsung pergi ke kamar, ada yang nongkrong di kolam renang, ada pula yang berjalan-jalan di sekitar hotel termasuk Niko. Ia mengajak Rara menikmati suasana malam di sekitar hotel, menelusuri taman dan mengelilingi hotel karena memang hotel di sana didesain agar bisa terlihat dari segala arah. Posisinya benar-benar strategis di mana belakang hotel mereka menghadap ke laut. Namun sepanjang jalan-jalannya, Rara lebih pendiam. Ia sedikit menyesali kenapa harus ikut ke Bali.
Di tempat baru ia akan selalu bertemu dengan berbagai jenis hantu. Baik itu di taman, di toilet, di jendela, di pohon, bahkan di kamarnya sendiri. Ia harus melindungi dirinya sendiri sekarang, tapi ada satu hal yang lebih ditakutinya saat itu, yaitu keberadaan Wisnu yang tidak bisa lepas dari pandangan Rara. Itu benar-benar mengganggu egonya. Niko melambai di depan wajah Rara seketika ia mengerjap dan langsung menoleh pada Niko. Iya kak. Kok ngelamun sih? Bosen ya? Mau balik ke kamar? Rara tersenyum lalu menggeleng. Selama ia kembali dekat dengan Niko, laki-laki itu terus menemaninya, tidak membiarkan Rara sendirian, dan Rara menyukai itu. Dengan fokus pada Niko, meskipun Niko tahu keberadaan Wisnu masih mempengaruhi Rara, ia membantu Rara untuk terlihat tegar, termasuk saat ini. Ketika Rizal memanggil mereka berdua supaya ikut nongkrong bersama para panitia, Niko menarik pergelangan Rara menuju mereka di pinggir kolam renang. Sarah dan Daniel juga ada di sana bersama para panitia yang sebagian besar adalah pengurus OSIS pada era menjabatnya. Wih, dari mana aja kak pacaran mulu dah, mentang-mentang udah mau lulus. Lucy yang paling gencar menggoda. Daniel, Rizal, Sarah, dan Arkan tertawa sambil menyaut menggoda mereka. Rara merasa canggung karena ia duduk tepat di hadapan Wisnu. Sedangkan laki-laki itu sama sekali tidak tampak terusik dengan keberadaannya. Membuat egonya kembali terusik. Jika laki-laki itu bisa, kenapa ia tidak? Lalu ia menegakkan pundaknya. Lagi pada ngapain? Nih, gue udah bawa sate belatung, belalang goreng, kepompong goreng, sama sate bekicot. Arkan, ketua divisi olahraga, mengeluarkan bungkusan yang baru saja ia beli. Nemu di mana sih lo makanan beginian? Jangan jadi pengecut ya. Udah janji pada ikut main lu semua. Karena lu udah di sini, lu juga harus ikut nih. Kamu ikut nggak? Pokoknya semua yang ada di sini wajib ikut ya. Ya kalau lu merasa ini makanan gak higienis, balik aja lu ke kamar, telepon mama minta kirim nugget. Dengan sombongnya, ketua OSIS baru menantang mantan ketua OSIS. Emang pada mau main apaan? Niko masih tidak mengerti kenapa ada makanan-makanan menjijikan ini. Spill your guts. Lucy tersenyum jahil. Spill your guts adalah pemain di mana teman kalian akan memilih makanan untuk seseorang yang akan ditanyai mengenai apapun. Jika ia tidak sanggup menjawab, konsekuensinya ia harus memakan atau meminum apapun yang disediakan. Oke. Arkan tersenyum senang. Kita mulai ya dari gue buat Kak Sarah. Sarah mengerenyit melihat Arkan yang meletakkan sate bekicot di depannya. Siapa di antara kita di sini yang paling gak lu suka? Sarah mendelik yang menatap satu persatu wajah mereka yang harap-harap cemas, dan pandangannya kembali jatuh ke Arkan. Lu, anjir kok gue? Pernah salah apa gue sama lu? Lu kan yang naruh balsem di kursi gue waktu rapat tahunan kemarin? Pantat gue panas babi. Sarah menendang Arkan penuh dendam. Arkan tertawa puas saat tendangannya tidak mengenainya, tapi langsung cemberut saat tangan Sarah berhasil mendarat keras di kepalanya. Giliran gue. Pertanyaannya, pilih mana antara bisa pacaran dengan Rara atau kuliah di University of Sydney? Semua pasang mata mengarah tatapannya ke Rara yang tertuju. Pandangan Wisnu tertuju pada Niko. Kenapa harus itu sih pilihannya? Ya udah, kalau lu nggak bisa jawab, makan aja nih. Gampang kok. Sedangkan Niko mengeranyi jijik, tangannya sudah mengarah ke tusuk sate belatung. Sesusah itu nih, serius? Ya gue bingung, gue mau pacaran sama Rara tapi gak mungkin gue ninggalin masa depan gue kan. Sekejap pandangan Wisnu beralih pada Rara yang menunduk. Sebelah alis Wisnu sedikit naik ketika dengan sigap Niko melahapnya. Beberapa orang di sana mengeluh jijik, terutama Daniel. Bego ya, orang udah diterima di Sydney juga lu jing. Bucin lu. Ya namanya cinta. Sontak semua yang mendengar berseru kecuali Rara dan Wisnu. Niko yang menyadari perubahan atmosfer Rara langsung menambahkan, bercanda Ra. Oke, sekarang giliran aku nanya ke kamu. Niko memberikan makanan yang paling normal di antara semua jenis makanan menjijikan yang tersuguh. Sate bekicot, tapi Rara malah mengerenyit takut.
Kenapa? Mau yang lain? Gak boleh gitu, makanan yang udah dipilih gak boleh ditukar. Niko menatap Rara dengan ekspresi bersalah. Ia lantas bertanya, kamu mau jadi pacar aku? Buset, main tembak aja. Gila emang mantan ketos gue. Arkan menggeleng tak percaya pada pertanyaan seniornya. Sarah dan Lucy menutup mulut mereka, sedangkan Rara menganga seketika. Dan Wisnu menatap Rara tajam. Bukan dirinya tidak bisa menjawab, tapi ia tidak bersedia menjawab. Ia tidak mau menyerahkan hati semudah itu, karena hatinya masih bimbang dengan apa yang terjadi padanya. Makan ini bukan berarti kamu nolak aku, Ra. Bisa jadi kamu belum siap. Tanpa pikir panjang, ia meraih satu tusuk di hadapannya dan langsung memakannya, membuat semua orang di sana bertepuk tangan untuk menghargai Rara. Tapi baru kunyahan ketiga, ia memuntahkannya di kantong plastik hitam milik masing-masing yang tadi sudah dibagikan Rizal. Niko tertawa sambil memijit pelan tengguk Rara. Maaf ya, ujarnya saat menyerahkan botol mineral untuk Rara. Hal itu juga tak lepas dari tatapan tajam Wisnu. Sweet banget sih kalian. Lucy tersenyum iris. Sepertinya Lucy menjelma menjadi si Niko dan Rara sekarang. Permainan masih berjalan sampai pertanyaan jatuh pada Wisnu dan semua mengantisipasi jawabannya ketika ditanyai. Siapa aja cewek yang pernah lu cium? Rizal tersenyum lebar saat menanyakannya. Jujur ia penasaran. Laki-laki setampan Wisnu tidak mungkin tidak pernah ciuman berkali-kali. Rara. Jawaban datar sambil menatap lurus gadis yang ia sebut namanya. Beberapa orang melarikan pandangannya ke Rara yang menunduk meremas jarinya, termasuk Niko. Mereka sudah pernah mendengar kabar itu. Namun mendengar sendiri dari mulut Wisnu terasa berbeda. Cuma Rara? Wisnu mengangguk dan saat itu sorakan kembali terdengar. Arkan dan Rizal yang paling dominan. Cinta segitiga nih. Rara laku banget deh. Kenapa lu? Iri bilang Lus. Daniel mendorong bahu adik kelasnya, membuat mereka tertawa untuk mencairkan suasana. Dan pertanyaan kembali berputar. Arkan kembali menjebak Sarah dengan pilihan antara Wisnu atau Fadil. Adik gue dong jelas. Sarah mengendikkan bahunya. Sebisa mungkin ia menghindari makanan menjijikan itu, tapi ia tidak tahu jika Daniel sudah merekam jawaban Sarah. Udah gue videoin ya, kirim ke Fadil nih. Dengan sangat tega, Daniel mengirim videonya ke Fadil melalui WhatsApp. Kekehan Sarah terdengar lantang. Percuma dia ngambek, tinggal gue kasih kecup beres. Gampang banget sih Fadil, gak ada jual mahal-mahalnya gitu. Kakak lu gini amat ya, Nu. Arkan menepuk pundak Wisnu yang hanya tersenyum miring. Rara memperhatikan senyum itu. Ia membencinya. Kenapa laki-laki itu bisa gampang tersenyum? Kenapa hanya dirinya yang merasa terluka? Kenapa dengan mudah laki-laki itu menyebut namanya, sedangkan setiap nama laki-laki itu muncul, hatinya seperti diremas? Pertanyaan untuk Niko. Seandainya Rara memilih orang lain, apa yang lo lakuin? Niko langsung menatap tajam mata Wisnu. Sebelum itu terjadi, gue pastikan Rara gak milih orang yang udah nyakitin dia. Terdengar nada mengancam dalam kalimat Niko. Rara merasa mual seketika. Ia ingin kembali ke kamar, tapi Niko menahannya. Satu putaran lagi, Ra. Aku atau Wisnu?